Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dea Sukma Agustiana, program studi Sains Data dengan NIM 120450035, kelas TPB 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemokan program hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah PKS 2. Saya membuat program konversi pada bidang fisika dan program faktorial pada bidang matematika. Program pertama, bidang fisika, ialah mengkonversi suhu Celcius dan Fahrenheit. Serta program yang kedua, bidang matematika, ialah menghitung faktorial pada sebuah bilangan. Saya akan menjelaskan flowchart serta program bidang fisika terlebih dahulu. Berikut adalah flowchart programnya. Dimulai dari tahapan main, yaitu merupakan tahapnya saya akan menjelaskan flowchart serta program bidang fisika terlebih dahulu. Berikut adalah flowchart programnya. Dimulai dari tahapan main, yaitu merupakan tahap dimulainya program. Lalu selanjutnya terdapat deklarasi integer sebagai percabangan serta variabel program dan string yang berfungsi sebagai perulangan program. Setelah itu, ada output sebagai identitas saya. Tanda bulat setelahnya merupakan bagian dari DO atau perulangan. Selanjutnya, ada informasi pilihan program, yang mana terdapat dua program karena memenuhi konsep percabangan. Setelah itu, kita diminta memasukkan program beberapa yang akan dijalankan. Jika kita memilih program 1, maka otomatis kondisi yang akan terjadi ialah program menjalankan program ke-1, yang mana adalah program konversi suhu Celcius ke Fahrenheit. Jika kita memilih program kedua, maka akan menjalankan program konversi suhu Fahrenheit ke Celcius. Program konversi pilihan 1 dimulai dari deklarasi bilangan real atau for untuk memasukkan array ke dalam prosesnya. Di sini array diulang sebanyak 2 kali. Setelah masuk proses, terdapat input yang perlu kita masukkan, yaitu nilai suhu Celcius untuk nantinya akan dikonversi. Setelah 2 kali penginputan, program akan meminta Anda memilih hasil konversi nomor berapa yang menjadi pilihan untuk ditampilkan. Memilih, maka hasil akan keluar. Ini merupakan penerapan konsep array, yaitu memanggil sebuah data yang ingin dikeluarkan pada tempatnya. Selanjutnya, muncullah pertanyaan pengulang program. Jika kita menginput huruf Y, maka program akan mengulang. Jika kita huruf E, maka akan stop. Untuk program kedua, yaitu konversi Fahrenheit ke Celcius, adalah sama konsepnya seperti program pilihan ke-1. Hanya saja yang membedakan ialah rumus serta nilai yang dimasukkan. Mengonversi kebalikannya. Baiklah, sekian penjelasan untuk flowchart program bidang kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program pertama. Berikut adalah maksud saya bentuk kode program bidang kedua. Dimulai dari kode int, yaitu variabel utama sebagai deklarasi program. Dan ada char dan do sebagai perulangan program. Ada pula beberapa output identitas saya beserta pilihan program serta inputan pilihan program mana yang akan dijalankan. Dari sini bisa dilihat konsep percabangan, yaitu lebih dari suatu kondisi yang dapat dipilih. Selanjutnya ada if dan else sebagai deklarasi percabangan tersebut. Lalu ada float dan for sebagai input array di mana hasil nanti bisa dipilih sesuai kondisi. Selanjutnya ada deklarasi integer lagi di mana memilih hasil percobaan dan setelahnya hasil keluar sesuai pilihan.
Inilah konsep array yang diterapkan pada program ini. Terakhir ialah perulangan program, di mana program diulang sesuai inputan yang dimasukkan. Jika memasukkan Y, maka program diulang. Jika T, maka sebaliknya. Nah, untuk melihat bentuk program dari codingan ini, mari kita jalankan programnya. Jika kode benar, maka layar akan muncul. Jika salah, maka sebaliknya. Layar sudah muncul, mari kita coba inputkan. Kita pilih program 1, lalu enter, lalu masukkan nilai suhu Celciusnya ke konversi ke 1. Nah, di sini ulangi lagi seperti konversi 1, yaitu nilai suhu Celcius yang berbeda pada konversi kedua. Setelah mengisi dua percobaan, pilihlah hasil konversi ke beberapa yang akan ditampilkan. Kita pilih perhitungan 1, lalu enter. Nah, hasil yang keluar sesuai yang kita masukkan pada konversi 1. Di sini konsep array ditetapkan. Untuk membagi beberapa tempat data lalu memanggilnya sesuai inputan. Lalu masukkan pilihan Anda apakah ingin mengulang atau tidak. Di sini konsep perulangan pun diterapkan untuk mengulang atau memberhentikan program. Mari kita ulang dengan tekan Y lalu enter. Program berhasil mengulang. Mari kita coba program yang kedua. Untuk program kedua sama seperti program pertama, hanya saja yang membedakan ialah rumusnya dan input kebalikannya. Selebihnya tetap muat perulangan, percabangan, dan array. Mari kita coba untuk program keduanya. Tekan 2 dan enter. Masukkan nilai suhu Fahrenheit-nya, lalu enter. Percobaan kedua, kita masukkan nilai suhunya lagi dengan nilai yang berbeda. Terakhir kita lihat percobaan kedua. Nah, hasilnya keluar, menandakan program berhasil dijalankan sebagaimana mestinya. Saya sudah program pertama bidang fisikanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan program bidang kedua. Berikut flowchartnya. Dimulai dari main sebagai tanda mulainya program. Setelah itu terdapat deklarasi string sebagai perulangan, program beserta tanda bulat sebagai implementasi yaitu do. Selanjutnya ada output identitas saya beserta deklarasi variabel perhitungan program. Ada output beserta input yang berfungsi sebagai masukan sebuah bilangan yang akan difaktorialkan. Ada proses setelahnya yang akan dikeluarkan hasilnya sebagai bilangan faktorial. Di sini juga terdapat for sebagai array dan if sebagai percabangan program. Setelah melewati beberapa proses, hasil dikeluarkan melalui output cin. Setelah hasil keluar, maka muncul pertanyaan ingin mengulang program atau tidak. Jika input Y, maka program mengulang. Jika input T, maka sebaliknya. Di sini terjadi percabangan program. Sekian untuk penjelasan program. Selanjutnya ke penampilan kode programnya. Berikut kode program bidang kedua. Cukup simpel, tetapi terdapat 3 konsep dasar yaitu perulangan, percabangan, dan juga array. Ini adalah integer perulangan beserta do yang akan melakukan implementasi dan while sebagai pertanyaan dan masukan perintah. Dapat for sebagai implementasi array serta if sebagai percabangannya. Semua ini diperlukan sebagai bagian dari perhitungan faktorial. Ada cin sebagai input bilangan dan cout sebagai output hasilnya. Terakhir, ada sebuah output yang mengeluarkan pertanyaan yang disertai input sebagai pilihan program akan diulang atau diberhentikan. Jika program stop, maka akan mengeluarkan output terima kasih telah berkunjung. Oke, begitu saja kode program bidang kedua. Mari langsung jalankan saja.
Tekan Compile and Run. Jika kode sudah benar, maka jendela komen langsung muncul. Nah, jika sudah muncul seperti ini, masukkan bilangan sesuai keinginan. Di sini saya akan memasukkan bilangan yaitu 6. Tekan enter jika sudah memasukkan bilangan. Nah, hasilnya langsung keluar yaitu faktorial sesuai inputan bilangan. Setelah itu, muncul pertanyaan perulangan. Kita coba tekan Y lalu enter. Program pun berhasil mengulang. Inputkan kembali bilangannya lalu enter. Hasil keluar dan pertanyaan muncul kembali, lalu kita inputkan saja T lalu enter. Lalu program pun akan berhenti dan mengeluarkan output. Terima kasih telah berkunjung. Cukup segitu saja pendemoan untuk kedua program saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jika teman-teman ada kritik, langsung tulis di kolom komentar saja ya. Oh ya, jangan lupa like. Juga terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.